Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang wanita di bulan Ramadan ya. Tentunya saya mungkin tidak membahas fikih secara panjang lebar, tapi apa kira-kira persiapan seorang wanita tatkala menghadapi bulan Ramadan? Tentunya menghadapi bulan Ramadan perlu persiapan. Perlu persiapan. Jangan Ramadan datang begitu saja ya. Sehingga akhirnya Ramadan kita tahun ini sama seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, kurang bermakna, kurang bernilai. Subhanallah, waktu cepat berlalu ibu-ibu. Betapa banyak yang kita kenal sudah tidak ada sekarang. Mereka sudah tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Saya punya kawan-kawan subhanallah. Ya. Kemarin masih sehat, kemarin masih sudah tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Dan Ramadan cuma sebentar. Waktu Allah menyebutkan tentang bulan Ramadan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang umat-umat sebelum kalian, ya, agar kalian bertakwa. Setelah itu Allah berfirman apa? Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Artinya bulan Ramadan itu cuma 30 hari, 29 hari 30 hari, dan 29 30 hari itu sangat cepat. Nanti kalau kita sudah masuk bulan Ramadan tiba-tiba sudah lebaran, tidak terasa. Tinggal kita tidak tahu pahala kita banyak atau sedikit. Ibu-ibu saja, kita ini kayaknya Ramadan baru kemarin saja, ya tidak? Kayaknya baru berlalu kemarin. Sekarang tahu-tahu sudah bulan Sya'ban. Ini menunjukkan waktu terasa cepat. Dan di antara tanda-tanda kiamat kata Nabi SAW, taqaraba zaman, itu zaman terasa cepat, terasa dekat. Tatkala kita merasa seakan-akan bulan Ramadan masih baru saja lewat, tiba-tiba sekarang sudah di bulan Sya'ban, ini menunjukkan juga umur kita cepat. Saya merasa saya masih baru umur 20 tahun, ternyata sudah 39, cepat sekali. Ibu-ibu juga demikian, kayaknya baru kemarin masih muda-muda, masih SMA, masih baru kuliah. Sekarang sudah nenek-nenek. Sudah sampai pada tingkatan top, tua ompong peot. Tidak terasa. Mau kita hiasi wajah kita, mau kita kasih make up, mau kita kasih spidol, tetap saja peot. Tidak bisa. Itu menunjukkan waktu cepat berjalan, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, di depan kita bulan Ramadan cuma sebentar, 30 hari. Sekarang sudah tanggal 16 Sya'ban. Kira-kira 2 minggu lagi, mudah-mudahan Allah pertemuan kita dengan bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu, karena kita tahu Ramadan sudah dekat dan Ramadan cuma sebentar dan waktu kita terus berjalan, jangan jadikan Ramadan kita kali ini seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Harus ada perbaikan, harus ada kemajuan. Nah, bagaimana agar Ramadan kita bisa maju berbeda daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya? Maka butuh persiapan, ya. Betapa banyak orang tatkala mereka ingin untung banyak, pedagang, maka mereka perlu planning, perlu persiapan, perlu takhtit, perlu perencanaan, ya. Kapan mengeluarkan barang dagangan, kapan jualan, kapan ini, bagaimana caranya, iklannya bagaimana, supaya dapat untung banyak-banyak, karena ini musim pameran tidak lama. Namun betapa banyak di antara mereka untuk urusan duniawi planningnya luar biasa. Urusan duniawi planning luar biasa. Membangun rumah planningnya luar biasa. Mau jalan-jalan ke luar negeri planningnya luar biasa. Mau ngabisin duit planningnya luar biasa. Ramadan tidak ada planning sama sekali. Ya udah, Ramadan kayak tahun-tahun lalu, tinggal lewat, sudah selesai, puasa selesai. Terus bagaimana kita menjadikan Ramadan kita bermakna sementara kita tidak punya planning? Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba berdasarkan usaha dia. Nah, kalau Allah tahu seorang wanita keluar dari hatinya yang paling dalam ingin berusaha bisa beribadah sebanyak-banyak bulan Ramadan, maka Allah akan kasih kemudahan. Maka yang paling utama adalah bagaimana kita planning untuk bertemu dengan bulan tersebut. Saya tahu ibu-ibu banyak kesibukan. Banyak. Sibuk Facebook, sibuk WhatsApp. Grupnya banyak, ya. Sibuk ngerumpi, banyak sibuk. Karena ibu-ibu banyak kesibukan, maka harus diplanningkan. Contoh planning sederhana.
Perencanaan sederhana agar Ramadan kita bermanfaat. Kita target ibu-ibu. Tahun ini saya harus khatam Quran. Berapa kali? Ya 2 kali lah, masuk akal 2 kali. 10 kali berat. Berarti kalau 10 kali mau khatam Quran berarti 1 hari harus 10 juz. Kuat atau tidak? Kita enggak usah muluk-muluk. Enggak usah muluk. 10 juz repot. Kecuali mungkin masih gadis ya. Terus enggak ada suami, terus enggak ada kerjaan, ya mungkin bisa 1 hari 10 juz. Itu mungkin. Tapi kalau ibu seperti ini sudah pada tua-tua semua ya. Kerjaan ya repot, urusan banyak, anak banyak ya. Mau 10 juz susah. Jadi saya bilang ibu-ibu saya taruhlah planning 2 juz, insyaallah ya. Insyaallah. Jadi sekarang ya Allah berdoa semoga ya Allah Ramadan ini berlalu saya bisa khatam 2 kali. 1 hari 2 juz. 1 hari 2 juz. Kalau ibu punya Quran Madinah 1 juz itu 10 lembar. Berarti 20 halaman. Cetakan Madinah. Nah, kalau 2 juz berarti satu hari berapa? 20 lembar. Nah, kalau 20 lembar berarti setiap kali salat 5 waktu harus berapa lembar? 4 lembar. Enggak lama ibu. 4 lembar. Apalagi kalau yang sudah bacaannya lancar, mudah. Yang ibu bacaannya agak belepotan memang agak susah. Tapi latihan, belajar. Nah, kalau yang bacaannya lancar 4 lembar itu mudah, enggak lama. Taruhlah dia baca 15 menit. Sudah, 15 menit kali berapa? 5. Berarti berapa itu? 15 kali 5 1 jam 1/4. Taruhlah 1,5 jam dia baca Quran. Subhanallah, pahalanya nanti kayak apa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa baca 1 huruf dari Al-Qur'an ibu-ibu, dia akan dapatkan 1 pahala dan pahala dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim 1 huruf, walakin alifu harfun. Alif 1 huruf, lamun harfun, lam 1 huruf, mimun harfun, mim 1 huruf. Jadi kalau ibu baca surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul, sudah berapa huruf? Alif lam mim sudah dapat 30 pahala. Zalika sudah 3 huruf. Zal lam kaf. Al-kitabu alif lam kaf, banyak pahala yang kita dapatkan. Banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Ibu-ibu tidak ingin dapat syafaat dari Al-Qur'an. Mungkin ibu mau masuk neraka saat Al-Qur'an melarang. Ya Allah, jangan ya Allah, dia telah ya meninggalkan tidurnya demi membacaku. Jangan lama disebutkan. Dia tunda tidurnya demi membaca aku, maka Al-Qur'an akan menolong ibu-ibu. Siapa memberi syafaat kepada kita pada hari tersebut? Orang semua lari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah," jika telah tiba ditiupkan sangkakala, yauma yafirul mar'u min akhi, maka seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Wa sahibati wa bani, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Ya. Susah beri syafaat sementara dia sendiri dalam kondisi menakutkan. Mungkin ada yang beri syafaat bagi kita, tapi itu masih mungkin. Tapi kalau kita beramal soleh, jelas-jelas amal itu akan beri syafaat bagi kita. Jadi baca Al-Quran ibu-ibu. Jangan bangga dengan banyaknya maklumat, banyaknya informasi, ya. Paham ini, paham anu, paham ini, paham anu. Berita ini ngerti, berita ini ngerti, berita ini ngerti, tapi Quran tidak dibaca. Apakah pengetahuan ibu-ibu tentang ini, tentang anu, tentang ini, berita ini, berita artis, berita macam-macam terus akan beri syafaat? Enggak. Mungkin malah menjerumuskan dalam neraka jahanam. Maka saya katakan bulan Ramadan, baca Quran. Baca Quran. Apalagi kalau sampai ada di antara ibu-ibu yang hafal juz amma. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuqalu li sahibil Quran. Maka dikatakan kepada orang yang hafal Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya
fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada orang yang hafal Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah derajatmu. Subhanallah. Dia di surga, naik lagi derajatnya, naik lagi. Kata Allah, warattil, baca perlahan-lahan, naik pelan-pelan, naik terus. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu di surga di terakhir ayat yang kau baca. Maka Ramadan adalah syahrul Quran. Waktu harus banyak kita gunakan untuk baca Al-Quran. Jangankan ibu, para ulama dahulu, kalau sudah tiba bulan Ramadan, pengajian mereka liburkan. Itu yang saya belum bisa ya. Tapi para ulama dahulu mereka liburkan pengajian. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia punya majelis hadis di Masjid Nabawi yang dia bacakan hadis-hadis Nabi. Begitu bulan Ramadan tiba, dia berhenti dari majelis hadisnya. Kemudian wa aqbal ala Al-Quran, maka dia konsentrasi baca Al-Quran. Jadi ibu-ibu kita sudah sepakat ya. Tolong didaftar nama ibu-ibu ya. Ya. Pokoknya Ramadan selesai berapa juz? Berapa juz? Bukan 2 juz, 2 juz per hari. 2 juz per hari berapa kali khatam? 2 kali khatam. Berarti satu hari harus baca berapa lembar? 20 lembar. Sekali sholat berarti harus baca 4 lembar. Mudah bagi yang mau. Tidak ada yang bilang susah? Enggak ada, cuma yang malas yang bilang susah. Yang brengsek yang bilang susah. Yang kurang ajar yang bilang susah. Yang hatinya ada penyakit yang bilang susah. Yang suka bentak-bentak suami yang bilang susah. Jadi mudah. Nah, berarti telah kita sebutkan satu hari ibu-ibu butuh waktu paling tidak 1/4 jam bagi yang baca lancar. Yang tidak lancar dia mungkin butuh 2 jam untuk apa? Baca Quran. 2 jam ini benar-benar manfaatkan. Bagaimana caranya? Kita baca Quran. Kalau baca Quran, WhatsApp semua matiin. HP jangan matiin, takut suami telepon. Ya. WhatsApp matiin, internet matiin. Kalau bisa left dari grup, left ibu-ibu. Saya anjurkan left dari grup, semua grup-grup left. Nanti habis Ramadan kita ketemu lagi. Left dulu, minta izin. Baik-baik. Para akhwati sekalian, saudari-saudariku sekalian, karena iman saya lemah, ya, saya ingin konsentrasi, mudah-mudahan Allah maafkan dosa-dosa saya. Jangan riak. Ini kan Ramadan, gue ingin jadi enggak, jangan gitu. Dengan penuh tawadhu. Jangan bilang saya tidak ingin ribut sama-sama ente ngabisin waktu saya, enggak. Tapi dengan tawadhu, saya banyak dosa. Saya takut, saya ingin konsentrasi untuk ngaji Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta izin, insyaallah habis Lebaran kita ketemu lagi. Assalamualaikum, left, selesai. Nanti ada yang bilang, "Kenapa kamu left? Kenapa kamu left?" Blokir aja. Benar ibu-ibu ya? Ya. Kalau punya grup 10, kurangi, biarin tinggal 1 aja. 9 left semua. Bulan Ramadan konsentrasi untuk baca Quran. Kita laki-laki yang sering berinteraksi di luar, ibu mungkin di rumah banyak. Kita baca Quran nih, baca Quran. Tahu-tahu ada, ajak ngobrol. Kalau ibu-ibu diajak ngobrol, sebentar saya lagi belum selesai. Mohon maaf ya, saya belum selesai. Suami bilang sesuatu, "Mas, boleh nggak saya selesaikan, Mas?" "Bentar lagi, Mas." "Iya, bacain cepat." "Iya, Mas, sebentar ya, baca." Anak-anak lagi nanggung kita sebentar. Nah, ibu lagi belum selesai, sebentar lagi. "Mau minta ini sebentar, nanti mama bikinin sebentar. Mama mau selesai dulu." Tunjukkan pada suami, tunjukkan pada anak-anak bahwasanya kita lagi pelit waktu. Kenapa ini bulan Ramadan? Detik-detik dalam bulan Ramadan itu bermakna. Berkaitan dengan dunia kita, berkaitan dengan akhirat kita. Tidak semua orang bertemu dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Kita diberi kesempatan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-sekali memutuskan pembicaraan ibu dengan Allah diputuskan gara-gara ingin bicara dengan manusia yang lain. Jangan. Kasih waktu. Kalau habis assalamualaikum, salat sunnah ba'diyah, baca Quran. Nah, baca 15 menit selesai, alhamdulillah sudah target tercapai. Kalau ternyata ada halangan, asar nggak bisa target, selesai, nanti di rapel maghrib atau isya. Harus selesai sebelum tidur.
Harus selesai sebelum tidur. Sungguhnya orang yang sering baca Quran itu orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Kata Allah tentang Al-Quran, wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat bagi hati manusia. Banyak orang mencari kebahagiaan, mereka cari di Facebook, mereka cari di WhatsApp, mereka cari di YouTube, mereka tidak temukan kebahagiaan itu. Mau bahagia baca Quran. Semakin Anda cinta dengan Al-Quran, semakin bahagia. Semakin bahagia. Semakin anti jauh dari Al-Quran, semakin gersang hati anti. Makanya di antara doa Nabi SAW untuk menghilangkan kesedihan, apa kata Nabi SAW? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati fi yadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba ghammi wa jala'a huzni. Nabi berdoa yang intinya, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, aku adalah hamba dari anak dari hamba-Mu, aku adalah anak dari hamba perempuan-Mu, yaitu ibuku, ya. Kemudian ubun-ubunku berada di tangan-Mu, berlaku hukum-Mu pada diriku, keputusan-Mu selalu adil pada diriku, maka aku mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-Namamu yang terindah, ya. Yang Kau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut, atau Kau turunkan dalam Al-Quran, atau Kau ajarkan kepada hamba-Mu Muhammad SAW, atau Kau simpan dalam ilmu ghaib-Mu. Aku mohon kepada Engkau anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar Kau menjadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku. Jadi Al-Quran itu penyujuk hati. Wa nuru sadri, dan menjadi cahaya bagi dadaku. Wa dhahaba ghammi, untuk menghilangkan kegelisahanku. Wa jala huzni, untuk mengusir kesedihanku. Jadi orang baca Quran itu dia akan bahagia. Ini saya berbicara sebagai ustaz, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian. Saya ini ustaz, kerjaannya baca tafsir, baca hadis, baca agama. Itu pun kalau saya tidak baca Quran, saya terasa kering. Apalagi yang ibu-ibu bacaannya menu makanan, kemudian model-model tas, kemudian apalagi make-up, obat-obat langsing, apalagi dibaca? Banyak. Tidak ada kaitannya dengan akhirat sama sekali. Kemudian bagaimana mau bahagia tidak baca Quran? Mustahil mau bahagia kalau tidak baca Quran. Iya, senang dapat tas baru, itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan, ada kelezatan, iya, tapi itu bukan bahagia. Bahagia tempatnya di hati. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting menghadapi bulan Ramadan, punya target. Kalau ibu nggak punya target, sudah ibu nggak akan khatam. Percuma. Jadi harus ditargetkan. Kalau bisa, kalau perlu ngobrol sama suami, Mas, bulan Ramadan ini saya punya target, ingin khatam berapa juz? 2 juz. Kalau suami bilang jangan 2 juz, kebanyakan, 1 juz aja. Ya udah, kenapa Mas? 1 juz saja. Tapi janji Mas, ya, saya harus khatam, ya. Kalau kita bisa tambah-tambah, alhamdulillah. Tapi bikin kesepakatan sama suami agar kita benar-benar bisa khatam Quran. Kita seorang muslim, wanita muslimah, masa seumur hidup tidak pernah khatam? Ingin khatamlah. Sekali, 2 kali, setahun sekali bulan Ramadan khatam. Ini muslimah kayak gimana? Muslimah kayak gini. Cerita bobo khatam. Sinetron khatam. Apalagi yang khatam? Berita artis khatam. Kemudian Al-Quran tidak pernah khatam. Baik. Ini yang paling penting. Kemudian perkara yang berikutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya tatkala kita berpuasa, tujuan utama adalah untuk meraih ketakwaan. Itu tujuan utama. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi itu tujuan utama puasa, agar bertakwa. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya seorang berpuasa tidak boleh hari-harinya sama seperti hari-hari biasa. Rasulullah SAW ingatkan, Anda sedang berpuasa.
Kalau Anda sedang berpuasa, argo pahala sedang jalan ini. Dari sejak sahur sampai berbuka, argo pahala apa? Jalan. Maka jaga kondisi Anda tatkala sedang berpuasa. Jaga kondisi anti tatkala sedang berpuasa. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari? Fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Kata Nabi, kalau kalian sedang berpuasa, kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan dia berkata-kata kotor. Jangan dia melakukan yaskhab, itu teriak-teriak seperti orang jahil, seperti orang tidak berpendidikan, ya. Teriak-teriak, ngapain teriak-teriak? Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Wala yajhal, jangan melakukan hal yang bodoh, jangan bermaksiat. Wa in sabahu ahadun aw qatalu, kalau ada orang maki dia, ada orang ngajak berantem, falyaqul inni mar'un sha'im, katakanlah saya sedang puasa. Kadang kita di grup ada yang nyindir kita. Terkadang ada yang ngejek kita. Terkadang yang caci maki kita, jangan terpancing kita sedang berpuasa. Ada ibu-ibu ngajak kita berantem, jangan dilayani. Kita bilang kita sedang berpuasa. Kalau mau berantem nanti habis maghrib, habis buka. Jangan ya, enggak, bercanda aja. Jadi jangan dilayani. Terkadang masalah tersebut timbul dari kerabat. Kita lagi ini tahu-tahu kerabat WA menyakitkan, adik kita WA menyakitkan, kakak kita WA menyakitkan, tante kita, jangan terpancing, kita sedang berpuasa. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin pahala kita sempurna enggak? Kalau ingin jangan terpancing. Dan ada aja godaan. Jangan disangka kemudian kita lewat Ramadan tanpa godaan sama sekali. Pasti ada godaan. Pasti ada godaan. Maka jangan terpancing ikut balas, jangan terpancing untuk emosi, jangan terpancing untuk balas makian, jangan terpancing untuk balas tuduhan. Santai aja. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh hari puasa kita sama seperti hari biasa, enggak boleh. Enggak boleh. Karena tujuan kita berpuasa meraih ketakwaan. Kalau hanya sekedar yang puasa perut, tidak makan, tidak minum, maka semua orang bisa. Maka ingat, anggota tubuh kita yang lain juga harus berpuasa. Apa kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu? Fa idza sumta, kalau kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Kalau kau sedang berpuasa, matamu juga harus puasa. Pendengaranmu juga harus puasa, lisanmu juga harus puasa. Sebagian orang berpuasa matanya tidak dia jaga, jelalatan, lihat sana lihat sini. Lihat-lihat hal yang haram. Akhirnya pahala puasanya kena roaming. Terkadang roaming lokal, terkadang roaming interlokal, cepat habis. Terkadang roaming internasional, langsung habis puasa pahalanya. Hati-hati. Jaga pendengaran, jangan dengar-dengar ghibah, jangan dengar-dengar ngerumpi. Kalau lagi ngobrol ada perempuan teman mulutnya ember ngerumpi terus, tinggalin dia. Jangan nekat duduk sama dia kalau ternyata omongannya selalu menjelek-jelekan orang lain, tinggalin. Saya ingin puasa saya belum tentu bisa puasa lagi tahun depan. Apalagi wajah sudah keriput, belum tentu masih hidup tahun depan. Saya tidak mau merusak puasa saya. Kita bilang assalamualaikum, ada keperluan. Kenapa mbak? Saya ada keperluan, mohon maaf. Kenapa kita terjebak dengan majelis ghibah? Meskipun kita tidak ghibah, kita tidak jaga telinga kita, akhirnya apa? Kena roaming. Kena roaming. Jadi kata Jabir bin Abdullah, hendaknya kalau kau sedang berpuasa, matamu puasa, pendengaranmu puasa, lisanmu puasa. Lisanmu puasa. Ya. Jangan ghibah, jangan namimah. Bahkan kata Jabir, wada angka adzal jar, jangan kau ganggu tetanggamu tatkala sedang berpuasa. Bukan berarti kalau habis lebaran boleh ganggu, enggak. Hati-hati. Ini semua dilarang di luar bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaan. Kata dia, jangan kau jadikan hari puasamu dengan hari tidak puasa sama saja. Itu berarti orang tidak puasa. Sama seperti kalau kita lagi haji, lagi umrah, sering para ulama menasihati. Kalau sedang ihram, hati-hati. Jangan seperti orang hari biasa. Kita sedang pakai pakaian ihram, sedang memakai pakaian terhormat. Maka jaga dirimu. Sama kalau kita puasa, kita sudah tadi sahur. Kita sedang dalam kondisi terhormat, argo pahala jalan. Sampai kita berbuka, maka jaga pahala kita. Makanya barang siapa yang berpuasa ternyata dia bermaksiat, maka pahalanya kena roaming atau bahkan bisa hilang pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak meraih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga.
Rubba qa'iman laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang yang salat malam, dia tidak meraih dari salat malamnya kecuali hanya begadang dan letih. Ini dalil bahwasanya ada orang-orang yang berpuasa tidak dapat pahala, ada. Nabi yang bilang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syarabahu." Barang siapa tatkala berpuasa, dia tidak meninggalkan kedustaan, dia tidak meninggalkan maksiat, maka Allah tidak butuh laparnya dan Allah tidak butuh dahaga, rasa hausnya, dahaganya. Jadi ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi puasa jaga diri, jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran. Ya, makanya saya bilang kurangi nonton TV. TV itu banyak berita-berita ghibah, banyak. Bukan cuma ghibah, terkadang kedustaan disebarin. Ini begini, ini belum tentu benar. Antum nonton berita, ibu nonton berita ternyata si fulan ketangkap karena begini-begini. Benar belum? Apa pasti benar? Belum tentu. Bisa jadi orang itu orang baik dijebak, bisa jadi. Terus kita ikut-ikut dengar fitnah tersebut. Saya pernah ngisi, ibu-ibu, ini saya pernah ngisi suatu stasiun. Saya nggak pengen sebut namanya. Di bulan Ramadan saya ngisi tentang ada pada puasa dan saya jelaskan orang yang bohong puasanya pahalanya batal, puasanya sah, pahalanya batal, nggak ada pahalanya. Setelah saya ngisi gitu, ada pegawai-pegawai stasiun tersebut, salah satu ini, kemudian dia tanya, "Ustaz, kita ini Ustaz, saya mau tanya Ustaz." Bilang, "Silakan." Kita ini disuruh sama produser untuk bikin berita-berita bohong. Pertanyaannya Ustaz, yang pahalanya batal kami pegawai atau cuma produser? Saya bilang enak aja, semuanya kena ya. Semuanya kena. Itu yang saya takutkan. Tatkala kita bulan Ramadan kemudian kita asyik nonton berita-berita yang tidak jelas sumbernya, tidak sikoh dan terpercaya pembicaranya, kemudian kita akhirnya ikut bersuudzon kepada seorang. Akhirnya kita belum tahu benar. Ya, ada yang benar, ada yang tidak benar. Makanya mending jauhi. Jauhi. Jangan sampai kemudian bulan Ramadan jadi bulan sarana caci maki, sarana saling menjatuhkan. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Sayang, hidup tidak lama. Hidup tidak lama, ibu. Oleh karenanya jaga puasa kita, Ramadan kita, jauhkan dari kemaksiatan. Kalau kita bermaksiat segera istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kelepasan kita ghibah seorang, astagfirullah. Kelepasan kita hasad sama orang, astagfirullah. Agar pahala puasa kita terjaga. Baik, kemudian hal yang lain ya, yang ingin saya sampaikan kepada ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa, Ibu? Sampai jam berapa? Jam 11. Tanya jawabnya jam berapa? Kenapa? Kenapa? Setengah 12. Kelamaan ibu-ibu. Kalau ilmu terlalu banyak semakin susah diamalkan ya, sedikit-sedikit. Baik. Insyaallah ya, kalau selesai kita bertanya jawab. Ya. Perkara yang tidak kalah penting ibu-ibu ya. Ya. Ada ibadah-ibadah selain salat malam, selain baca Quran. Ibadah yang tidak kalah mulia adalah berkhidmah kepada suami dan anak-anak. Ibu-ibu harus lebih sayang pada suami di bulan Ramadan. Apa ibu-ibu? Harus lebih apa? Sayang kepada suami. Bukan semakin ngomel sama suami. Mas, mau beli baju Ramadan, beli baju Lebaran. Mas, anak-anak beli. Itu tambah nyakiti hati suami. Ingat, bulan Ramadan adalah bulan berpahala, bulan ibadah. Di antara ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat malam. Di antara ibadah mulia adalah taat kepada suami. Ibu punya kesempatan berpahala untuk berkhidmat kepada suami dan anak-anak. Jadi ibu punya peran di bulan Ramadan. Suami ramah sama suami. Semangati suami untuk salat malam. Semangati anak-anak untuk bangun untuk sahur. Salat malam. Kasih hadiah buat anak-anak. Bilang sama suami, Mas, biar anak-anak semangat kita kasih hadiah. Siapa yang bulan ini khatam 1 juz dikasih sekian. Kalau khatam 2 juz kasih sekian. Bikin program demikian.
agar anak-anak semangat. Anak-anak di luar negeri nggak ada masalah. Anak kita lagi kuliah, bilang sama anak kita, "Nak, pokoknya kalau ibu tahu kamu khatam Quran 2 juz, ibu kasih hadiah ini. Ibu kasih duit sekian-sekian." Jadi semangat anak-anak. Kapan lagi mereka mau belajar semangat kalau kita tidak yang memotivasi? Ya. Suami semangatin, suami untuk sholat malam. Kita pun juga semangat untuk sholat malam. Jadi punya peran terhadap keluarga. Kemudian juga semangati suami untuk bersedekah di bulan Ramadan. Dalam hadis kata Ibnu Abbas, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Jadi kalau biasa seorang bersedekah tiap bulan 200.000, bulan Ramadan harus lebih banyak. 400.000 kayak 2 kali lipat kayak 3 kali lipat kayak. Sisihkan uang untuk bersedekah pada bulan Ramadan. Ya. Jangan lupa mungkin kirim makanan ke tetangga. Jangan lupa untuk lebih banyak silaturahmi, telepon ibu. Gimana bu kabarnya? Kunjungi ibu. Bawa kue buat orang tua mumpung masih hidup. Ya. Jadi gunakan waktu Ramadan adalah untuk banyak beribadah. Dan benar ibu nanti ibu bisa rasakan. Waktu begitu cepat apa? Tiba-tiba selesai 30 hari. Ya. Kemudian jangan banyak ke mall ibu-ibu. Jangan banyak ke mall bulan Ramadan. Saya tidak mau lihat ibu-ibu 10 malam terakhir iktikaf di mall, enggak boleh. Karena banyak 10 malam terakhir ibu-ibu iktikaf di mall, banyak. Makanya harus ada planning yang matang. Bilang sama suami kalau ingin beli baju baru buat anak-anak sebelum 10 malam terakhir. Ajak anak-anak malam ke-17, malam ke-18 pergi ke mall cari baju. Sudah, pilih kamu baju baru, mumpung masih murah, nanti sebentar lagi mahal. Karena kalau sudah masuk 10 malam terakhir menjelang Lebaran itu nanti semakin susah, waktu kita terbuang. Milih sana milih sini, kira milih baju gampang, lama milih baju. Apalagi ibu kalau sudah milih, lama. Kalau bapak-bapak milih yang paling murah tinggal ambil selesai. Ibu-ibu milih ini warnanya lama. Makanya kalau bisa beli baju baru buat anak-anak, ini enggak apa-apa, menyenangkan hati mereka agar mereka tahu bahwasanya Lebaran itu adalah suatu yang mulia dalam Islam. Belikan baju baru buat mereka, setelah itu simpan. Enggak dipakai kecuali tatkala Idul Fitri. Kalau punya freezer ini dilakukan di Arab Saudi. Saya waktu di Arab Saudi seperti itu. Kalau punya freezer besar, sebelum masuk 10 malam terakhir mau beli ikan banyak-banyak, beli daging banyak-banyak, beli sosis banyak-banyak. Nanti tiap hari tinggal masak. Daripada ke mall lagi, keluar lagi, beli sedikit lagi, keluar lagi, habis waktu. Ini kalau punya freezer, kalau nggak punya ya sudah, bagaimana lagi. Oleh karenanya harus disiasati agar kita benar-benar memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan.